Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal Saya di sini akan sedikit bercerita mengenai seorang nabi yang penuh dengan rasa sabar, seorang nabi yang penuh dengan rasa ikhlas, dan seorang nabi yang penuh dengan rasa syukur. Siapa lagi kalau bukan Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam, beliau memiliki seorang istri yang sering kita kenal dengan nama Siti Rahmah. Beliau adalah orang yang kaya raya, memiliki harta banyak sekali, di antaranya ada kerbau, ada sapi, ada domba yang belum tentu dimiliki oleh orang-orang kala itu. Dan beliau juga memiliki putra-putri yang soleh dan solehah. Hingga suatu hari Allah menurunkan sebuah musibah kepada beliau berupa harta-harta yang habis. Harta-hartanya semuanya itu hilang, hingga Allah mematikan anak-anak Nabi Ayub satu persatu. Bahkan yang lebih parah adalah ketika beliau mendapatkan sebuah ujian berupa penyakit kulit yang akhirnya beliau diasingkan. Tapi beliau mempunyai suatu ketika Siti Rahmah pun merasa lelah karena musibah yang tidak ada hentinya, hingga akhirnya Siti Rahmah pun bertanya kepada Nabi Ayub, andai kamu bertanya pada Rabbmu, pasti beliau akan menurunkan jalan kepadamu. Tetapi apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub hanya berkata gini, aku diberi nikmat Allah selama 70 tahun dan Allah hanya memberikan aku musibah, sebuah penyakit hanya selama 10 tahun. Bagaimana aku bisa menerima ikhlas? Allah itu hanya ingin melihat bagaimana beliau itu bersyukur, bagaimana beliau itu ikhlas. Tak hanya itu, syaitan pun terus menggoda beliau, tetapi beliau hanya berkata seperti ini, alhamdulillahilladzi huwa a'taha wa huwa akhdaha, yang artinya segala puji bagi Allah, dia yang memberi dan dia pula yang meminta. Dari sini dapat disimpulkan, harta itu hanya sebuah titipan. Harta itu hanya sebuah titipan. Jadi bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik? Ada kalanya kekayaan itu berupa musibah, dan ada kalanya kekayaan itu berupa nikmat. Tinggal bagaimana kita sendiri seperti itu. Dan lagi, jadilah kaya yang bersyukur dan jadilah orang miskin yang bersabar. Ingat Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatnya untuk kalian. Itulah janji Allah. Jadi buat teman-teman nih, ayo kita bersyukur atas segala nikmat yang telah dikasih Allah. Ingat kisah Nabi Ayub ketika kita sedang, kok Allah seperti ini, kok Allah seperti ini, kok Allah nggak adil ya? Ingat Nabi Ayub, beliau diberi nikmat seberapa banyak, beliau diberi musibah berapa banyak. Allah itu pasti akan mengembalikan segala-segalanya yang pernah diambil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wa akhfa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.